Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Devita Sarisuri dari kelas 6C Akuntansi Pagi akan menjelaskan tentang pembelajaran bab 13 mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk dua hal. Yang pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Yang pertama, ketidakpastian. Waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi versus kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Selanjutnya ada risiko sampling. Yang pertama, risiko keliru menerima atau risiko beta. Yang kedua, ada risiko keliru menolak atau risiko alfa. Pendekatan sampling statistik. Yang pertama ada sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua ada sampling variabel klasik. Perbedaan dari keduanya adalah sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Menentukan ukuran sampel. N sama dengan NB dikali FK dibagi SD dikurang AS dikali FE, di mana NB adalah nilai buku populasi yang diuji, FK adalah faktor keandalan untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan, SD sama dengan salah saji ditoleransi, AS sama dengan antisipasi salah uji, dan FE sama dengan faktor ekspansi untuk antisipasi salah uji. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama rumusnya dengan IS sama dengan NB dibagi N, di mana IS adalah interval sampling. Keuntungan-keuntungan metode PPU. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. Yang ketiga, menghasilkan sampel berstrata. Yang keempat, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas. Yang kelima, ada menghasilkan sampel yang kecil. Yang terakhir, dapat dirancang lebih mudah. Dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Selanjutnya, kerugian-kerugian metode PPU. Yang pertama, didasarkan asumsi, nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPU melebihi CCR bila ada salah saji dalam sampel, yaitu auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Dan yang terakhir, jika jumlah salah saji meningkat, maka ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Yang selanjutnya ada sampling variabel klasik. Sampling variabel klasik dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama mean per unit atau MPU, yang kedua selisih, dan yang ketiga ada rasio. Yang pertama mean per unit. Mean per unit ini adalah sampling estimasi yang meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi dan diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel adalah ukuran populasi, estimasi standar, salah saji ditoleransi, risiko keliru menerima, risiko keliru menolak, dan rencana cadangan risiko sampling. Yang kedua dari metode sampling variabel klasik adalah metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk mentaksir nilai total populasi. Dan yang terakhir, variabilitas selisih digunakan dalam menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai.
Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Dan yang ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tak sedikit. Dan yang ketiga dari metode sampling variabel klasik ada metode estimasi rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku akan memperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan dari metode sampling variabel klasik adalah sampel mudah diperluas, saldo nol dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan terkhusus. Jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian-kerugian metode sampling variabel klasik adalah lebih kompleks atau membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas dasar standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Yang terakhir ada evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian penjelasan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Saya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.